semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Rovina Serlin Adelia dari kelas 2 TRK JJ1 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tambahan mengenai materi kita sebelumnya, yaitu tentang alinyemen. Dan saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat koridor sebuah jalan. Nah, langsung saja untuk materi kita yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan beberapa materi tambahan mengenai alinyemen. Oke, jadi untuk materi tambahan di sini kita gunakan misalkan saat kita menggunakan kecepatan rencana yang sebelumnya telah kita masukkan, ternyata jarak antar tikungannya berdekatan. Nah, jika terjadi hal seperti ini, maka akan menyebabkan adanya overlap, sehingga kecepatan rencana harus kita turunkan. Tujuannya yaitu jika kecepatan mengecil, maka radiusnya juga akan mengecil dan panjang garis lurus akan menjadi lebih besar, sehingga mengurangi peluang untuk adanya overlap. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menambahkan kecepatan rencana di STA sebelum tikungan. Yang pertama, di sini kita perlu mengetahui di mana letak STA sebelum tikungan. Oke, ini bisa kita zoom. Nah, di sini bisa dilihat bahwa STA sebelum tikungan berada pada 0 plus 251,04. Oke, untuk memasukkan kecepatan rencananya, di sini yang pertama, kita klik dulu alinyemennya. Kemudian klik kanan, masuk ke Alignment Properties. Kemudian di sini di bagian desain kriteria, kita klik tanda plus berwarna hijau ini. Kemudian untuk start station ini kita isi letak stationing yang untuk bagian sebelum tikungan tadi, yaitu 251,04. Nah, untuk desain speed ini kita akan kecilkan misalkan menjadi 50 km per jam. Dan untuk yang di sini ini kita gunakan tetap seperti peraturan yang kemarin, yaitu untuk minimum radius tabel ini menggunakan 8, terus untuk transition ini menggunakan two line dan yang lainnya. Kemudian di sini kita klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk kecepatan rencana di bagian stationing sebelum tikungan ini menjadi 50 km per jam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghilangkan tanda super elevation di sini. Caranya yaitu di sini kita sudah klik alinyemennya, kemudian kita klik kanan, lalu kita masuk ke Edit Alignment Labels. Oke, kemudian di sini kita klik super elevation, kemudian kita klik tanda silang garis merah di sini. Oke, kemudian kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tanda super elevation-nya sudah terhapus. Nah, sekian untuk materi tambahan mengenai alinyemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara-cara membuat koridor sebuah jalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai bagaimana cara kita membuat koridor. Untuk membuat koridor, sebelumnya kita perlu membuat assembly terlebih dahulu. Untuk membuat assembly, caranya di sini kita masuk ke koridors. Kemudian masuk ke create assembly. Kemudian di sini kita kasih nama misalkan assembly belajar 1. Untuk yang lainnya di sini tetap tidak perlu kita ganti. Kemudian kita klik OK. Lalu kita letakkan di tempat kosong misalkan di sini. Nah, di sini muncul garis kecil. Ini kita tambahkan lingkaran sebagai tanda dengan bantuan C, kemudian enter. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengeluarkan bentuk assembly-nya.
Caranya yaitu kita masuk ke koridor lagi. Kemudian sub-assembly tool palette. Nah, di sini bisa kita buka melalui Ctrl 3 atau kita buka melalui tool space yang ini. Oke, kita masuk di sini. Nah, di sini muncul menu-menu. Di sini nanti kita pilih menu apa saja yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat lajur, jadi saya akan memilih lens di sini. Untuk lens saya gunakan lens super elevation AOR. Nah, kemudian kita klik garis merahnya seperti ini. Nah, di sini sudah muncul lajur jalan yang kita buat. Selanjutnya, kita klik lajur jalannya, kemudian klik kanan, kita masuk ke properties. Nah, di sini ada width, ini kita ganti dengan 3,5 meter. Selanjutnya, untuk bagian use super elevation, ini kita ganti menggunakan right lane outside. Nah, tujuannya yaitu agar di tikungannya nanti bisa tergambar miring. Oke, selanjutnya kita tutup. Oke, selanjutnya saya akan membuat bahu jalan, yaitu kita pilih solder di sini. Kemudian yang saya gunakan yaitu solder extend all. Nah, ini kita klik. Kemudian kita klik di lingkaran merah paling kanan yang bagian atas. Oke, selanjutnya kita klik bahu jalannya, kemudian klik kanan, kita masuk ke properties lagi. Nah, untuk bagian di sini ada use super elevation, ini kita ganti menjadi right outside solder. Kemudian untuk solder percent slope di bagian sini, ini kita ganti menggunakan min 5%. Kemudian untuk subbase di sini kita gunakan juga min 5%. Kemudian untuk pave depth ini kita ganti dengan 0. Kemudian pave 2 juga kita gunakan angka 0. Kemudian untuk base depth ini juga sama 0 juga. Nah, untuk subbase di sini kita gunakan 0,45. Oke, selanjutnya bisa kita klik tanda silang di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat galian dan timbunannya. Untuk membuat galian dan timbunan, ini kita pilih daylight di sini. Kemudian yang kita gunakan adalah daylight general. Oke, selanjutnya kita klik. Di sini ada lingkaran kuning, kita klik di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa angkanya terlalu besar. Caranya untuk mengecilkan angkanya yaitu untuk skalanya ini bisa kita ganti. Misalkan kita gunakan 1:200. Oke, nah di sini untuk yang merah adalah galian dan yang hijau adalah timbunan. Nah, ini kita klik, kemudian klik kanan, kita akan masuk ke properties. Nah, di sini ada bagian flat cut slope. Nah, ini kita ganti menggunakan 2:1. Kemudian untuk medium cut slope ini kita ganti juga dengan 2:1. Kemudian di sini ada step cut slope, ini kita ganti juga dengan 2:1. Kemudian di sini ada flat fill slope, ini kita ganti juga dengan 2:1. Kemudian ada medium fill slope, ini kita ganti juga dengan 2:1.
Nah, untuk stepnya di sini sudah 2, jadi tidak perlu kita ganti. Nah, selanjutnya ini bisa kita tutup. Nah, di sini untuk perbandingannya sudah berubah menjadi 2:1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat yang bagian kiri. Caranya yaitu kita klik terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya ini bisa kita tutup saja ya. Oke, kita klik 3 komponen ini. Kemudian kita klik kanan. Lalu pilih mirror. Selanjutnya kita klik garis merahnya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu mengedit yang bagian kiri. Yang pertama, kita akan mengedit bagian jalannya. Di sini kita klik, kemudian klik kanan, masuk ke properties. Selanjutnya, untuk bagian use super elevation, ini kita ganti, kan di sini right, sedangkan ini di bagian kiri. Jadi kita ganti menjadi left. Jadi left line outside. Kemudian ini bisa kita tutup. Selanjutnya kita mengedit untuk bahu jalannya. Ini kita klik kanan juga. Kemudian masuk ke properties. Nah, untuk use super elevation ini kita ganti juga dengan left outside. Oke, selanjutnya kita tutup. Nah, untuk assembly-nya di sini sudah jadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat corridors. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat corridors. Nah, untuk membuat corridors di sini kita perlu pergi ke bagian menu corridor. Kemudian kita masuk ke create corridor. Kemudian di sini kita kasih nama, misalkan koridor belajar 1. Kemudian untuk bagian baseline type ini kita pastikan sudah menggunakan alignment and profile. Kemudian untuk alignment di sini kita gunakan alignment horizontal yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk profile juga sama, kita gunakan di sini adalah alignment vertikal yang kita gunakan atau kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada assembly, ini kita ganti dengan assembly belajar 1, yaitu assembly yang kita buat sebelumnya. Kemudian untuk target surface ini kita ganti juga dengan surface yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Lalu muncul menu seperti ini, langsung saja kita klik OK. Lalu klik rebuild. Oke, di sini bisa dilihat bahwa koridornya sudah jadi. Selanjutnya saya akan mengubah tampilan dari koridor ini menjadi lebih sempurna. Caranya yaitu kita klik koridornya, kemudian klik kanan, kita masuk ke koridor properties. Nah, di sini untuk bagian information ini tetap tidak perlu kita ubah. Selanjutnya untuk bagian parameters juga tetap tidak ada yang perlu kita ubah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kode. Untuk bagian kode set style ini perlu kita ubah menjadi EII WBN kode set style no show. Selanjutnya kita masuk ke feature lines. Nah, untuk feature lines di sini kita pastikan bahwa EPS PEV1, EPS PEV2 dan juga EPS PEV3 di sini centangnya sudah dihidupkan. Nah, di sini kita cek untuk EPS PEV1 sudah hidup. Selanjutnya untuk EPS base di sini juga sudah hidup. Selanjutnya untuk EPS PEV2 di sini juga sudah hidup. Selanjutnya kita klik apply. Lalu kita masuk ke surface. Nah, untuk bagian surface di sini kita klik icon paling kiri di sini. Kemudian kita klik namanya. Di sini kita ganti, misalkan namanya adalah koridor datum. Selanjutnya untuk specify kode ini kita ganti dengan datum.
Selanjutnya di sini kita cek bahwa centangnya sudah dipastikan telah hidup. Selanjutnya kita klik apply, lalu rebuild. Oke, selanjutnya kita masuk ke boundaries. Kemudian di sini kita klik koridor datumnya, kemudian klik kanan, kita masuk ke add automatically, kemudian kita masuk ke daylight di sini, kemudian kita klik apply, lalu rebuild, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita klik tepian jalannya, kemudian klik kanan, masuk lagi ke koridor properties. Selanjutnya di bagian surface, untuk surface style ini kita ganti dengan no display. Selanjutnya klik OK, lalu apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat tanda galian dan juga timbunannya. Caranya yaitu kita klik koridornya di sini, kemudian klik kanan, kemudian masuk ke koridor properties. Selanjutnya kita masuk ke slope patterns di sini, kita klik add slope patterns. Kemudian kita klik garis berwarna hijau paling tepi. Kemudian kita pilih daylight fill, kemudian OK, lalu kita pilih garis berwarna hijau kedua dari tepi. Selanjutnya kita pilih hang di sini, kemudian kita klik OK. Untuk bagian slope patterns di sini kita ganti menggunakan EII WBN, karena di sini tanda hijau adalah timbunan, jadi kita ganti menggunakan basic fill. Kemudian di sini klik OK, lalu apply. Oke, di sini bisa dilihat bahwa untuk tanda timbunannya sudah muncul. Oke, misalkan di sini kita klik OK terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencoba, misalkan kita membuat tanda untuk timbunannya. Caranya sama, kita klik koridornya terlebih dahulu, kemudian klik kanan, kita masuk ke koridor properties. Oke, untuk bagian di sini slope patterns kita klik add slope patterns lagi. Kemudian kita klik garis merah paling tepi di sini. Kemudian kita pilih daylight cut, kemudian OK, lalu kita klik garis berwarna merah nomor 2 dari tepi, kemudian kita pilih hang, kemudian OK. Nah, selanjutnya untuk slope patterns di sini kita ganti dengan yang EII WBN basic cut, karena di sini adalah galian. Kemudian OK, lalu klik apply. Lalu oke. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana tanda untuk timbunan dan juga galian itu berbeda. Nah, ini saya hanya mencontohkan 2 saja, nanti bisa kita buat sampai akhir ya. Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menggambarkan potongan di sini per sectionnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat cross sections. Nah, sebelum kita membuat cross sections, di sini kita perlu membuat garis yang akan dipotong. Caranya yaitu kita pilih menu section di sini, kemudian masuk ke create sample lines, kemudian enter. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, kemudian jika muncul menu seperti ini, kita pilih icon ketiga dari kanan, kita klik segitiga hitamnya, kemudian kita klik by rank of stations. Nah, selanjutnya di sini ada left sweat width. Untuk bagian width-nya ini kita ganti dengan 25. Untuk bagian right-nya juga sama, kita ganti dengan 25.
Selanjutnya, untuk bagian increment along tangents, curve, spirals, ini kita ganti dengan 50. Selanjutnya, untuk add range start, range end, horizontal geometry, dan juga super elevation critical, ini kita ganti menjadi true. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita letakkan kursornya di garis kontur kita, kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada garis biru di sini. Nah, untuk garis di sini menandakan bahwa di sini adalah posisi dari section yang akan kita potong. Selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa untuk garis birunya ada yang melebihi koridornya. Nah, untuk mengatasi hal ini kita perlu mengubah garis rencana jalan kita. Tujuannya agar galian dan juga timbunannya menjadi lebih sedikit. Nah, untuk mengeditnya caranya kita klik garis rencana jalan yang ada di sini. Kemudian klik kanan, masuk ke Edit Profile Geometry. Selanjutnya kita klik garis kedua, icon kedua dari kiri ini. Kemudian kita klik letak PI yang kita inginkan. Misalkan di sini. Nah, jika sudah, kita tinggal menggeser PI yang baru saja kita buat. Oke, di sini bisa dilihat bahwa galian dan juga timbunannya menjadi lebih sedikit. Selanjutnya kita rebuild koridor yang kita punya. Caranya yaitu kita klik koridornya, kemudian klik kanan, kita pilih rebuild koridor di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat gambar per sectionnya. Di sini menunya bisa kita tutup terlebih dahulu. Untuk skalanya kita ganti menjadi 1:500. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu section. Kemudian kita pilih create multiple sections view. Kemudian di sini untuk section view name ini kita ganti dengan cross section. Kemudian untuk section view style ini kita ganti menjadi Line Desktop Sections. Kemudian klik next. Untuk di sini kita pilih production. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan template-nya. Caranya kita klik titik 3 di sini. Kemudian kita klik titik 3-nya lagi. Kemudian kita pilih template yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik open. Nah, untuk bagian layoutnya di sini kita ganti atau bisa kita pilih ISO A3 section 1:500. Kemudian kita klik OK. Untuk group plot style ini kita gunakan basic. Kemudian kita klik next. Untuk bagian ini kita pilih automatic. Kita klik next. Untuk di sini juga sama, kita pilih automatic. Untuk yang di sini kita pastikan bahwa semuanya telah tercentang. Selanjutnya jika sudah kita klik next lagi. Selanjutnya untuk ban setnya di sini kita ganti menggunakan LDT sections. Selanjutnya kita klik create section view.
Nah, kita letakkan di tempat yang kosong, misalkan di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gambar per section-nya telah muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung dan membuat tabel untuk volume galian dan timbunan dan juga volume material perkerasan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung volume dari gambar yang telah kita buat, mulai dari volume galian dan timbunan hingga volume perkerasan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung volume galian dan timbunan. Yang pertama, kita masuk ke section di sini. Kemudian kita pilih compute materials. Selanjutnya kita klik OK. Lalu untuk quantity take off kriteria ini kita pastikan sudah memilih cut and fill. Nah, selanjutnya untuk EG ini bisa kita ganti menjadi surface belajar. Untuk datumnya kita ganti menjadi koridor belajar 1, koridor datum. Oke, selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita masuk lagi ke section. Kemudian kita pilih Add Tables. Di sini kita pilih yang Total Volume. Nah, selanjutnya untuk bagian Maximum Row Table di sini kita ganti dengan 200. Kemudian kita klik OK. Lalu kita letakkan di tempat yang kosong, misalkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama untuk tabelnya, yaitu dengan menggunakan mtext. Sini kita isi dengan galian dan timbunan. Untuk besar tulisannya saya menggunakan ukuran 5. Oke, ini kita atur. Oke, untuk judulnya di sini bisa kita dekatkan ke tabelnya dengan cara move. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menghitung volume dari perkerasannya. Caranya kita masuk ke section, kemudian masuk ke compute materials. Ini kita klik OK. Selanjutnya ini kita ganti namanya dulu menjadi galian dan timbunan. Selanjutnya kita klik import another criteria di sini. Kita pilih material list. Kemudian OK. Nah, untuk pavement material di sini kita ganti menjadi pav 1. Untuk base-nya ini menjadi base, subbase juga subbase. Selanjutnya kita klik OK. Nah, karena di sini tadi pavement-nya kita memiliki 2 pavement, jadi untuk pavement structure ini perlu kita edit. Nah, sebelumnya kita ganti namanya ini terlebih dahulu menjadi perkerasan. Oke, selanjutnya kita klik pavement di sini. Kita hapus terlebih dahulu dengan cara klik tanda silang di sini. Kemudian kita klik Add New Materials. Kemudian kita ganti namanya menjadi pav. Kemudian untuk quantity kita ganti menjadi structure.
Kemudian data type di sini kita gunakan yang corridor shape. Selanjutnya untuk select corridor yang pertama kita gunakan PIV1. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Kemudian kita ganti dengan PIV2, kita klik dengan tanda plus. Nah, selanjutnya kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabelnya dengan cara sama seperti tadi. Kita masuk ke section. Kita masuk ke section di sini. Kemudian kita pilih add tables. Kemudian pilih material volume. Kemudian untuk bagian material list di sini kita ganti dengan perkerasan. Kemudian untuk materialnya kita ganti. Yang pertama kita akan membuat untuk PIV. Ini maksimumnya kita ganti untuk 200. Kemudian kita klik OK. Kita letakkan di tempat yang kosong, misalkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang lainnya, caranya sama, section, kemudian add tables, masuk ke material volume. Untuk material list kita ganti perkerasan, kemudian kita gunakan base, ini kita ganti 200, klik OK, lalu kita klik letak yang kosong di sini, kemudian kita ulangi untuk subbase-nya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita akan mengcopy judulnya ini untuk memberi judul ke tabel yang lainnya. Oke, ini kita copy. Kemudian kita ganti nama. Untuk yang pertama yaitu adalah PIV. Yang kedua tadi adalah base. Dan yang ketiga adalah subbase. Oke, jadi untuk nilai-nilai yang ada di tabel ini merupakan nilai dari volume galian dan timbunan, nilai untuk volume material PIV, material base, dan juga material subbase. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan video saya selanjutnya.